萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Racun mematikan yang tersembunyi di seluruh lembah tampaknya telah menerima perintah karena benar-benar lenyap setelah dokter peri kecil pergi. Hal ini menyebabkan Xiao Yan yang ingin melakukan retret di dalamnya untuk diam-diam mengeluh lega. Dia juga tahu bahwa mantan itu saat ini bukan gadis baik hati kayak dulu. Terlebih lagi, skill racunnya unik dan tidak dapat diprediksi. Meskipun dia masih percaya di dalam hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar membunuhnya, itu adalah masalah yang sulit jika dia melakukan kontak dengan racun mematikan ini. Titik ini adalah sesuatu yang jelas terlihat Xiao Yan ketika dia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun di tubuh yang terakhir saat itu. Xiao Yan mengirim burung kurir ke ibu kota setelah ia menetap di lembah kecil. Dia secara singkat menjelaskan posisi dia berada agar Xiao Ding dan yang lain dapat mengirim seseorang untuk mencarinya jika sesuatu terjadi di masa depan. Setelah memperhitungkan semuanya, Xiao Yan memeriksa lembah kecil ini secara mendetail. Ukuran lembah itu tidak terlalu besar, tetapi berbagai bahan obat langka yang tumbuh di dalamnya menyebabkan bahkan saat ini dia menjadi sedikit terharu. Tak terduga lembah kecil ini tumbuh begitu banyak bahan obat langka di dalamnya. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, itu mungkin menyebabkan banyak mata alkemis berubah menjadi merah karena iri. Setelah semua, daya tarik bahan obat langka untuk seorang alkemis tidak jauh lebih lemah daripada formula obat dan kuali obat. Xiao Yan awalnya bermaksud untuk mengusir semua binatang ajaib di dalam lembah ini. Namun, Ziyan buru-buru menghentikannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan hendak melakukan retret. Binatang ajaib ini mungkin menjadi teman mainnya selama periode waktu ini. Xiao Yan alami tidak bersikeras memiliki jalannya karena Ziyan menyukai mereka. Selain itu, dia berpikir bahwa jika lembah memiliki binatang ajaib ini, mereka secara kebetulan dapat mencapai efek melindunginya. Haruskah seseorang tanpa sengaja memasuki lembah ini, binatang ajaib ini, yang bisa dianggap sangat kuat di mata orang biasa, akan cukup untuk menakut-nakuti mereka? Setelah ia menetap di lembah, Xiao Yan membuka sebuah gua berukuran kecil jauh di dalamnya. Setelah itu, ia mengumpulkan bahan-bahan obat selama hampir 3 hari sebelum memasukkan ke cincin penyimpanan dan masuk ke dalam gua. Tentu saja, kali ini, dia tidak melakukan retret tetapi sedang memperbaiki pil obat. Jumlah pil obat yang saat ini sedang dimurnikan cukup besar. Tidak hanya dia berjanji untuk memberikan Yin Gu Tua dan 2 lainnya 3 pil Huang Perkasa sebagai hadiah, tapi dia juga perlu membantu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya menyaring pil Du Spirit. Semua ini bukan pil obat biasa. Memperbaiki mereka tidak hanya merepotkan tetapi juga menghabiskan waktu. Namun, ini jelas bukan alasan yang akan dapat menghentikan Xiao Yan dari pil penyulingan. Xiao Yan juga telah menginstruksikan Ziyan dan Medusa untuk menghindari meninggalkan lembah sebanyak mungkin sebelum dia memasuki gua. Energi di dalam lembah jauh lebih padat daripada dunia luar dan seseorang akan mampu mencapai efek ganda dengan setengah upaya dengan berlatih di sini. Selain itu, ada banyak obat spiritual di tempat ini. Jika Ziyan tiba-tiba mulai memajukan pangkatnya, tempat ini akan mampu memberikan jumlah energi terjamin terbesar baginya. Wanita besar dan kecil itu mungkin telah menyetujui instruksi Xiao Yan dengan mulut mereka, tetapi Xiao Yan tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak peduli apa itu, bagaimanapun, Xiao Yan merasa tenang dengan perlindungan Medusa. Setelah semua,
ahli kelas Douzong cukup untuk berkeliaran di Kekaisaran Jiama tanpa perlawanan. Meskipun pegunungan binatang ajaib ini memiliki banyak binatang ajaib yang kuat, mereka tidak terlalu banyak mengancam Medusa. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa mereka berdua bukan orang yang akan tetap damai, Xiaoyan masih memasuki gua gunung dengan ketenangan pikiran. Setelah itu, dia memulai tugas pemurnian pil yang sangat terbebani bahwa ekspresi alkemis biasa akan pucat setelah melihatnya. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua yang agak gelap dan sejuk. Ada sebuah platform batu halus seperti cermin di sampingnya. Pada saat ini, banyak bahan obat yang tersusun rapi di atas panggung batu. Bahan-bahan obat ini semuanya disimpan dalam kotak batu giok. Aroma obat yang kaya merembes keluar dari mereka. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan aroma obat yang tidak biasa segera menyebar ke seluruh gua. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya dan kuali obat merah tua tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, mendarat di tanah. Bobotnya yang berat menyebabkan gua sedikit gemetar. Xiaoyan merenung sejenak setelah memanggil kuali obat. Di antara dua pil obat, memurnikan pil Do Spirit sedikit lebih mudah baginya dan dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Pil Huang Perkasa, di sisi lain, adalah pil obat 6 tingkat asli. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak memiliki lebih dari 50% kepercayaan untuk berhasil memperbaikinya. Namun, dia sudah siap kali ini. Dia tidak hanya berhasil menjarah sejumlah besar ramuan obat dari klan primer, tetapi dia juga menemukan cukup banyak dari mereka di lembah gunung ini. Dengan jumlah bahan obat ini, jika dia menggunakannya dengan kejam, mencoba untuk menghancurkan 3 pil Huang Perkasa seharusnya tidak terlalu sulit bahkan dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Xiaoyan memilih untuk pertama-tama menyempurnakan Do Spirit Pill setelah beberapa pemikiran di dalam hatinya. Lebih baik memilih yang lebih mudah diperbaiki saat dia melakukan pemanasan. Meskipun dia saat ini sangat siap, bahan obat ini juga sangat berharga. Bahkan Xiaoyan juga akan merasa sedih jika dia menyia-nyiakan mereka tanpa alasan. Setelah membuat pikiran di dalam hatinya, Xiaoyan perlahan menarik napas dalam-dalam dan membuang gangguan dalam pikirannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok bergegas keluar. Akhirnya itu memasuki kuali obat sebelum berubah menjadi api ganas yang naik di dalamnya. Ketika api dalam kuali obat tumbuh semakin kuat, suhu di dalam gua gunung segera menjadi lebih panas. Namun, ini secara alami tidak memiliki dampak sedikit pun pada Xiaoyan. Matanya menatap tajam ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kedua jarinya bergerak dan bahan obat disambar di antara mereka. Dia dengan lembut melemparkannya ke dalam kuali obat. Setelah memberikan bahan obat ini ke dalamnya, sesi penyempurnaan sulit Xiaoyan kali ini secara resmi dimulai. Ziyan dan Medusa dalam lembah jarang masuk untuk mengganggu Xiaoyan setelah dia memasuki gua. Awalnya, kedua orang itu masih baik-baik saja. Namun, seiring waktu yang Xiaoyan gunakan untuk menyempurnakan pil meningkat, Ziyan, yang memiliki karakter aktif, tidak bisa duduk diam. Ini terutama setelah dia melatih binatang ajaib di lembah sampai mereka seperti hewan peliharaan yang menyebabkan dia menjadi sangat bosan. Pada hari tertentu, ia berhasil menghasut Medusa. Setelah itu, mereka berdua diam-diam menyelinap keluar dari lembah. Oleh karena itu, pegunungan binatang ajaib ini segera menjadi sangat kacau. Dengan bantuan kemampuan khusus bawaannya untuk merasakan harta alam dengan energi padat, pandangan Ziyan setiap kali dilemparkan ke arah harta karun itu, yang memiliki perlindungan dari banyak binatang ajaib yang kuat. Namun, sebagian besar harta ini berhasil diperoleh dengan bantuan kekuatan Medusa. Namun demikian, setiap kali harta karun jatuh ke tangan mereka, itu akan membangkitkan banyak binatang ajaib yang bermata merah untuk dengan kejam mengejar mereka berdua.
oleh satu iblis wanita besar dan satu setan kecil menyebabkan pegunungan yang selalu tenang berulang kali diisi dengan mengaum setiap hari, mengisinya dengan kehidupan. Peningkatan jumlah harta alami mendarat di tangan Zian dengan aliran waktu. Semua hal yang dia dapatkan diperlakukan sebagai permen yang dia telan ke perutnya tanpa kecuali. Setelah aksi penjarahan seperti ini berlanjut selama hampir setengah bulan, sebagian besar binatang sihir yang kuat di pegunungan, binatang ajaib ini telah dikunjungi oleh Zian dan Medusa. Perampasan kuat ini secara alami menghasilkan mengaduk kemarahan semua orang. Raksasa pegunungan binatang ajaib ini tidak kekurangan beberapa binatang ajaib yang kuat. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia. Oleh karena itu, banyak binatang ajaib yang kuat mulai berkumpul bersama setelah mengalami kerugian beberapa kali. Jadi jajaran luar biasa besar secara diam-diam dibentuk dalam pegunungan binatang ajaib. Formasi ini dengan banyak binatang ajaib dipenuhi oleh Zian dan Medusa pada hari kedua ketika mereka bertindak sekali lagi. Kemarahan yang bergelombang tiba-tiba meletus. Ketika Zian dan Medusa melihat tak terhitung banyaknya binatang ajaib yang berkerumun di atas seperti banjir sambil membawa raungan yang mengguncang langit. Bahkan Medusa tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya meskipun kekuatannya. Dia segera meraih Zian dan dengan cepat melarikan diri. Pengejaran dan pelarian ini hampir melibatkan seluruh bagian dari pegunungan binatang ajaib ini. Itu masih sedikit lebih baik untuk Zian dan Medusa. Para tentara bayaran yang sedang berburu binatang ajaib di dalam pegunungan menderita besar. Tubuh semua orang berubah sedingin es saat mereka melihat binatang buas yang datang berkerumun seperti banjir. Pembalasan liar dari ombak binatang menyebabkan pegunungan binatang ajaib ini mendidih luar biasa. Namun, beruntung Medusa cukup berhati-hati untuk tidak terbang kembali ke lembah. Sebaliknya, dia membawa Zian bersama dan mengambil jalan memutar besar di sekitar pegunungan. Hanya setelah dia yakin bahwa dia telah menyingkirkan semua binatang ajaib di ekornya, apakah mereka berdua bergegas kembali ke lembah. Mereka berdua tidak berani meninggalkan lembah dengan ceroboh selama beberapa hari setelah acara selesai. Meskipun mereka berdua tidak takut, sepertinya Xiaoyan yang sedang merapikan pil akan terganggu jika para binatang ajaib gila itu menemukan tempat ini. Jika kecelakaan terjadi pada waktu itu, bahkan Zian hanya bisa memperpanjang lidahnya ketika dia memikirkan ini. Dia diam-diam tinggal di lembah dan bermain dengan binatang sihir di dalam lembah yang telah dijinakkan olehnya. Medusa juga menghela nafas lega ketika dia melihat Zian menenangkan diri. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan orang itu akan menjadi gila. Zian yang biasanya hidup mulai menunjukkan tanda-tanda ada yang salah setelah mereka berdua diam di lembah selama 5 hingga 6 hari. Pada awalnya, hanya kata-katanya yang berkurang. Secara bertahap, wajahnya berubah sangat merah dan tubuhnya menjadi panas seperti oven. Perubahan Zian secara alami menyebabkan Medusa menjadi pucat karena shock. Namun, dia tidak mengerti semua hal ini, dan dengan demikian tidak dapat memberikan bahkan sedikit bantuan kepada Zian. Namun, hanya ketika dia ragu-ragu tentang apakah dia harus memanggil Xiaoyan, Zian tiba-tiba turun ke dalam tidur. Sebuah cahaya ungu kaya melonjak keluar dari tubuhnya saat dia tidur. Akhirnya, itu berubah menjadi kepompong ungu setinggi 10 kaki yang melilit tubuhnya. Medusa terkejut setelah melihat ini tetapi akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya tidak ada yang salah. Sebaliknya, gadis kecil ini telah mengkonsumsi terlalu banyak harta alami selama periode waktu ini. Energi yang terkumpul di dalam tubuhnya sudah cukup baginya untuk naik pangkat. Sebuah aroma yang tenang tersembunyi di dalam lembah gunung hijau yang subur. Kadang-kadang, akan ada binatang ajaib yang berukuran besar yang melewati tempat ini. Auman rendah tiba-tiba muncul, menyebabkan lembah dipenuhi kehidupan. Ada cahaya ungu kaya yang tersembunyi jauh di suatu titik di dalam lembah.
Ada kepompong terang besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki dalam cahaya ungu. Meskipun seseorang tidak dapat melihat dengan jelas keberadaan di dalam kepompong, energi megah yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa benda ini tidak biasa. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.